Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syawal Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal yang dimana eh, kita akan membuat sebuah program plus yang menghitung jam, menit, detik ditambah A, menghitung jam, menit, detik ditambah A jam dikurangi B menit ditambah A plus B dikali A kali B detik. Untuk deskripsinya di sini program ini akan menerima input berupa jam, menit, detik yang terjadi saat ini. Terus dia akan meminta kita untuk menambahkan nilai A pada jam dan untuk nilai B untuk menit. Jadi variabelnya itu yang bakal kita input adalah jam, menit, detik, A, dan B. Setelah itu program akan menambahkan jam itu sebanyak variabel A. Terus untuk B, untuk menit, dia akan mengurangi sebanyak variabel B. Setelah itu dia akan menambahkan eh, waktu sebanyak A plus B dikali A kali B pada detik. Oke, program ini akan mengubah waktu yang ada berdasarkan operator tersebut dan menampilkan hasil yang baru setelah perubahan tersebut. Jadi saat kita setelah menerima setelah program menerima input, program itu bakal mengolah gitu dengan perhitungan matematika. Setelah itu program akan menampilkan jam at- eh, waktu yang telah berubah atau waktu terbaru. So, itu logikanya seperti ini. Input awalnya, input waktu awal, program itu bakal ngambil input jam, menit, detik untuk saat ini. Dia bakal simpan data itu ke data. Terus kita itu bakal input juga penambahan dan pengurangannya. Ya, variabel A itu untuk penjumlahan pada variabel jam, sedangkan variabel B itu untuk pengurangan pada variabel menit. Nah, setelah itu kita akan menghitung berapa dengan uang proses matematika ya. Tuh. Berarti dia posisi jamnya itu bakal berubah menit detiknya. Setelah itu penyesuaian waktunya eh, kita pastikan bahwa dia itu berada di rata-rata atau eh, range yang sesuai gitu. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 59, contohnya kayak 61, artinya dia dihitung sebagai 1 menit, 1 detik, maupun 60 menit ya, boleh 60 atau enggak. Kalau misalnya kurang dari 10, kurang dari, maaf, kurang dari 0, berarti ya tidak dapat kita simpulkan ya. Kayak jika detik atau menit lebih dari 60, nah itu tadi, dia itu tetap valid, tapi dihitungnya itu dia berubah dari detik dia menjadi menit dan detik atau enggak menit saja. Oh. Jika jam lebih dari 24, lakukan penyesuaian agar itu bakal kita mengurangi proses matematika yang mengubah eh, misalnya itu 26, dia bakal berubah jadi kayak 1 hari atau 2 jam gitu. Jadi dia lebih, tapi dalam program yang kita buat ini kita tidak seperti itu membuatnya. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat seperti itu juga bisa. Terus kita akan tampilkan waktu akhir setelah semuanya pro. Untuk sudah kerja di sini kita bakal mulai. Terus kita masukin dulu variabel apa aja yang bakal kita gunakan itu. Sehingga ada variabel A, B, jam, menit, detik. TOD ini adalah total detik. TJ adalah total jam ya. PM itu pengurangan menit. Kalau TD itu eh, total detik.
detik, lebih ke lebih ke dari bagian detik yang baru. Jadi pas proses penjumlahan itu bakal ada detik yang baru, tapi itu dia masih dalam bentuk total ya, dan itu belum hasil akhir. Terus di sini eh, ada JB itu jam bagian baru, MB dan DD itu untuk output akhir ya, untuk output ya. Dan ini variabelnya bertipe integer. Terus kita begin atau kita mulai programnya. Oke, fungsi read kalau dalam sebuah program itu dia menyimpan variabel untuk dalam data. Jadi dia tuh bakal nyimpan misalnya kita read A itu berapa gitu. Terus saat di layar program itu kan pasti dia akan meminta tuh berapa sih nilai dari variabel A. Jika kita masukin satu, berarti nilai dari variabel A itu satu itu bakal disimpan di dalam data pada program tuh. Nah, ini bersama read A, read B, read jam, read menit, read detik gitu. Ini untuk proses matematikanya itu ya. So, kita lakukan prosesnya untuk mencari total detik, total jam, atau pengurangan menit, tambah detik. Sampai kita menghasilkan nilai baru gitu, seperti bagian sini. Nah, walaupun kita tidak menggunakan read pada proses, dia tetap bakal tersimpan ke dalam data. Jadi tetap ada ya. Eh, jadi nggak langsung kali pakai, tapi bisa dipakai terus. Kecuali misalnya nih kita anggap aja kayak detik itu sama dengan detik tambah satu. Kalau misalnya detiknya itu kita taruh satu, berarti kan detik itu sama dengan satu plus satu dan menghasilkan D sama dengan atau detik sama dengan dua. Artinya kita dapat variabel detik itu yang baru, yaitu detik sama dengan dua. Jadi itu variabel detik sama dengan satu itu nggak bakal kebaca lagi. Ya. Jadi dia dia tidak mengambil variabel yang lama, tapi dia variabel yang baru. Nah itu kita itu total, eh kita cari nih berapa sih total detiknya dengan mengalikan jam dikali 3.600 ditambah menit dikali 60 ditambah detik menghasilkan total detik. Yaitu A dikali 3.600 itu menghasilkan total jam atau tambah jam. B dikali 60 itu menghasilkan pengurangan menit. Setelah itu A plus B dikali A dikali B itu menghasilkan tambah detik. Untuk TOD lagi itu total jam ditambah pengurangan menit ditambah tambah detik. Ya, hasil TOD GB sama ini ya. Di sini kita menggunakan pembagian untuk mendapatkan nilai jam baru dengan total detik per 3.600 ya. Dan seperti yang kayak saya katakan tadi, ini dan ini ya, ya itu menghitung modnya berapa untuk mencari menitnya. Setelah itu detik baru, setelah itu ya menghasilkan output. Warung saat ini GB-nya itu berapa? Contoh misalnya 21 gitu. Terus titik 2 15 titik 2 20 artinya 21 15 20 ya. Terus programnya berapa?
Untuk pelajarannya ya seperti ini, kita mulai, kita input variabel yang bertipe integer di sini, A, B, jam, menit, detik, gitu. Setelah itu dia melakukan proses matematika. Setelah dia melakukan proses akhir, yang itu setelah kita mengalihkan DB, kita mencari nilai, empat nilai ini, gitu. Setelah itu dia akan menampilkan output berupa waktu saat ini dan bla bla bla, gitu. Dan program berakhir. Untuk contoh programnya itu seperti ini. Oh, nah, jadi saya menggunakan header yaitu IOStream. Oh, dia untuk proses input dan output using namespace namespace std untuk penulisan yang lebih cepat. Oh, dan ini fungsi utamanya menggunakan image. Di sini variabelnya itu ya bertipe integer, cout. Kalian tahu sendiri bahwa cout itu dia bisa menampilkan data ke layar atau tidak dia menampilkan sebuah output ya. Gitu. Dengan scene itu menyimpan sama seperti read. Nah itu proses matematikanya kita lakukan sampai kita bisa memperoleh berapa sih jam baru, JB, MB, dan DB. Setelah itu kita akan menggunakan cout untuk menampilkan outputnya. Dan kita bisa menggunakan yang lainnya jika perlu. Dan program berakhir. Dan ini contoh untuk outputnya gitu. Saya jelaskan sedikit. Gitu. Misal kita output 2 gitu ya. Berarti ini 2. 2 dan 3 gitu. Terus kita hitung nih berapa sih 2 dikali 3 dikali berapa? 12 dikali 3 puluh plus 45 plus dikali 60 plus 55 gitu. Terus dia bakal menampilin nih berapa sih jumlahnya. Kalau dia ngambilnya itu 12, 45, dan 55. Berarti 20 jam 12 lewat 45 menit lewat 55 detik. Gitu. Nah, terus setelah dia melakukan proses matematikanya dalam program, setelah itu dia menampilkan outputnya, dia akan menghasilkan jam 14 lewat 43 detik menit dan 25 detik. Itu merupakan hasil waktu yang baru. Mungkin sekian untuk saya nomor satu ini.